ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه جل شأنه عز قدره قد أمرنا به حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada pesan yang paling penting bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim selain pesan takwa. Oleh karena itu, mari kita semua senantiasa tanpa kecuali termasuk diri pribadi khatib sendiri tentunya, untuk kemudian berupaya seupaya-upayanya semaksimal mungkin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara dan menjaganya tentunya, baik dari sisi kuantitasnya, jumlah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita, terlebih lagi dari sisi mutunya, kualitasnya, mutu dari keimanan dan ketakwaan kita tersebut. Dan itu semua melalui beragam pengamalan beribadah, melalui pelbagai ketaatan kita, ketundukan kita, pengabdian ibadah, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang selama ini sebagian di antaranya kita sudah tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua seperti yang kita yakini bersama tak lain tak bukan demi kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Kita yakin itu. Terlebih lagi nantinya demi kebahagiaan hidup kita di hari akhirat sana kelak setelah kita mati meninggal dunia. Dan kita juga yakin akan hal tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya kita berbicara tentang kebahagiaan hidup di dunia ini, maka oleh sebagian kita itu ukurannya, parameternya mungkin adalah sesuatu yang sifatnya materi saja. Ketika kita misalnya bisa hidup dengan harta yang berkecukupan, kita punya rumah pribadi misalnya, juga kendaraan yang layak kalau bisa, kita punya misalnya uang atau cadangan uang secukupnya yang kita simpan di rumah kita, di dompet kita, di kantong kita, atau bisa jadi sudah bertumpuk di bank sana. Kita juga misalnya bisa makan makanan yang lumayan enak setiap hari, lalu kemudian berbusana memakai pakaian-pakaian yang lumayan indah dan cantik setiap saat misalnya. Sesekali kita keluar pelesiran, piknik, tamasya, berwisata bersama sanak, kerabat, handai, dan keluarga kita. Jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara sebagian kita yang lain mungkin menilai, melihat atau menjadikan pencapaian kebahagiaan hidup di dunia itu kembali kepada kondisi atau situasi hati dan atau kondisi fisik kita.
Sebab istilah kata, apalah gunanya misalnya uang yang banyak, harta yang melimpah, kalau misalnya hati tidak bahagia, fisik tidak prima. Maka ketika misalnya kita melihat fisik kita ini prima, sehat, hati kita ini bahagia, jiwa kita ini tentram, batin kita ini damai, maka disitulah insya Allah kita menemukan kebahagiaan hidup di dunia. Kita juga misalnya tidak pernah diliputi atau tidak ya, secara umum tidak diliputi oleh rasa kecemasan, kekhawatiran, apatah lagi ketakutan akibat berbagai masalah misalnya yang senantiasa datang mendera pada kehidupan kita, yang bisa jadi ya disebabkan oleh diri kita sendiri ini sebagai penyebab langsungnya misalnya, atau misalnya masalah-masalah tersebut tidak disebabkan misalnya oleh diri kita secara langsung, yang bisa jadi mungkin biasa kita istilahkan dengan bahasa sederhana dengan musibah. Kita mengatakan ya kita terkena musibah lagi. Jamaah ya sekali lagi ukurannya itu kembali kepada situasi lahiriah dan batiniah kita. Oleh karena itu jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jiwa dan jasmani kita ini, kesehatan fisik dan rohani kita ini sesungguhnya ini kita harus sadari merupakan nikmat besar, teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya itu adalah puncak karunia dan kebahagiaan hidup selain nikmat iman dan Islam. Mari kita simak penjelasan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu pula Imam Ibnu Majah, juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi." Ini hadis sudah sangat sering mungkin kita dengarkan, namun sejatinya kita jadikan sebagai renungan bagi kita setiap saat. Man asbaha, barang siapa yang berada misalnya di pagi hari, ia bangun tidur di setiap pagi, di setiap hari, aminan fi sirbi, yang mendapati dirinya itu jiwanya, batinnya, hatinya damai, tentram, rohaninya sehat walafiat. Alhamdulillah kita kata ini. Dibanding mungkin bisa jadi di luar sana ada saudara kita yang sedang dirawat oleh karena kesehatan jiwanya, akalnya terganggu. Kita ini bangun tidur setiap pagi berada, kita melihat diri kita ini berada dalam keadaan pertama aminan fi sirbi, jiwa kita, hati kita, pikiran kita damai, aman, tentram, bahagia. Mu'afan fi jasadihi, bagaimana dengan jasad kita? Mu'afan, sehat walafiat, relatif sehat alhamdulillah. Sekalipun bisa jadi kita bangun tidur ya, kita mendapati misalnya pinggang kita agak-agak pegel, misalnya agak sakit, agak nyeri misalnya, di tenggorokan kita ini ada apa dahak mungkin, geret-geret mungkin dan sebagainya. Tapi relatif sehat kita alhamdulillah. Kita bangun tidur, kita menemukan diri kita sehat walafiat. Begitu juga kita melihat anak istri kita di rumah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun alhamdulillah. Kita bangun tidur sementara kita melihat harta kita masih ada, tidak raib entah kemana, subhanallah. Kita bangun tidur dan kita melihat jabatan, pangkat, kedudukan kita masih melekat erat pada diri kita. Kita bangun tidur sementara misalnya harga diri kita, kehormatan diri kita, citra dan nama baik kita masih tetap terjaga utuh. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada kita sekalian. Lantas gimana? Indahu qutu yaumi. Yang namanya makanan, ya, sebab kita makan supaya bisa hidup. Taruhlah seperti itu istilahnya. Kalau kita tidak makan, badan kita bisa sakit, koit kita. Indahu qutu yaumi, di hari itu dia punya makanan yang bisa dia makan untuk dirinya dan keluarganya misalnya. Sekalipun bisa jadi besok dia nggak tahu mau makan apa misalnya ya, karena kekurangan harta. Tapi kita kemudian berpikir ya besok ya kita cari lagi. Hari itu kita punya makanan.
Sungguh sangat besar sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkannya, diberikannya kepada kita. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita renungkan, faka'annama haizat lahu dunya. Seakan-akan sesungguhnya bagaikan ia sudah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Haizat lahu dunya, dunia dan seluruh kebermewahan hidup yang ada di dalamnya itu sudah berada dalam genggamannya. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sudah memberikan dunia dan seluruh isinya kepadanya. Padahal hidup kita sederhana gitu. Namun ketika kita melihat diri kita, alhamdulillah fisik kita lumayan sehat, rohani kita, hati kita lumayan damai, tentram, terlalu besar karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita sekalian. Sekalipun bisa jadi hidup kita terlalu sederhana, kalau tidak mau mengatakan miskin dibanding orang lain di luar sana. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas betapa kita setiap saat, setiap hari mengupayakan, mengusahakan kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Kita bekerja setiap hari, apalagi kalau kita masih produktif, kita keluar dari rumah setiap hari, pergi pagi pulang sore, bekerja dan bekerja, menafkahi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Banting tulang peras keringat, istilah kata, kepala sudah jadi kaki, kaki sudah jadi kepala, subhanallah. Dari pagi sampai sore. Bahkan orang-orang di Jepang sana itu ada istilah di antara mereka, kerjanya itu bukan dari pagi sampai sore, istilah mereka itu dari pagi sampai pagi. Bekerja dari pagi sampai pagi, subhanallah. Sehingga kemudian diberitakan misalnya, ya, pernah diberitakan di salah satu TV nasional, sudah lama ya, tidak sedikit di antara mereka kemudian yang akhirnya apa? Menemui ajal. Kok istilahnya mati kemudian. Kenapa? Bekerja dan bekerja terus dalam 24 jam sehari, hanya menyisakan 4 jam waktu untuk istirahat. Subhanallah. Bahkan di antara mereka ada yang hanya menyisakan 2 jam waktu untuk istirahat. Tidak enak kalau tidak bekerja. Bekerja dan bekerja terus. Jantung mereka berpacu terus, memompa darah terus. Akhirnya apa? Drop mereka, mati kemudian, ya ajalnya. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul istilah workaholic. Jadi kalau ada istilah alkoholik misalnya, orang-orang yang kecanduan apa? Alkohol, minuman keras. Ada bokaholic, orang-orang yang kecanduan dengan buku, membaca terus kerjanya. Ini ada workaholic, kecanduan bekerja. Tidak enak kalau tidak bekerja. Tidak enak, tidak tentram hatinya kalau tidak bekerja. Apa yang terjadi kemudian? Ya, seperti yang tadi kita barusan bilang. Namun lihat hasilnya jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jepang. Coba kita lihat, mampu bangkit dari keterpurukan setelah lulu lantak menyusul hancurnya ya, 2 kota besar mereka, ya, yaitu siapa atau apa? Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom atom oleh pihak sekutu pada tahun 1945. Dari situ mereka bangkit dan sekarang lihat mereka menjelma menjadi sebuah negara yang wah hebat, bisa dikatakan menjadi kiblat peradaban, kemajuan apa sains dan teknologi, kiblat peradaban dunia beserta negara-negara maju yang lain. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita negara kita sama ya. Setelah kita mendapatkan kemerdekaan pada tahun 45, kita mulai bangkit. Namun kita beda. Mereka lari sementara kita mungkin berjalan pelan-pelan, atau bisa jadi mungkin berjalan di tempat. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demi apa? Ketenangan batin kita. Demi agar kita misalnya mendapatkan kebahagiaan jiwa misalnya. Apa yang kita lakukan? Kita senantiasa memanage hati kita, mengontrol letupan emosi kita, mengendalikan luapan kehendak dan keinginan kita. Kita senantiasa misalnya apa, merasa cukup dengan apa yang ada. Selalu berupaya menerapkan prinsip qanaah dalam kehidupan kita, selalu bersyukur dengan apa yang ada di depan mata kita. Lantas kemudian bisa jadi kita juga selalu harus, memang sejatinya seperti itu, harus senantiasa melihat ke bawah. Harus melihat orang-orang lain di luar sana, melihat yang lebih rendah dengan kita. Wah, banyak orang itu kodong tidak seberuntung dengan hidup kita. Mereka tidak seberuntung dengan kita. Kerja mereka lebih keras dari kita, kehidupan mereka lebih sulit. Subhanallah.
Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Bagaimana agar misalnya kehidupan duniawi kita itu sejahtera, taruhlah seperti itu. Bagaimana misalnya agar hati kita, pikiran kita tentram, damai, kita mendapatkan kebahagiaan fisik, jasmani, rohani dan seterusnya. Namun kemudian sebagai seorang muslim, kita mengatakan bahwa sangatlah ironis, menjadi sebuah ironi ketika misalnya orientasi dan perhatian kita itu hanya terbatas pada duniawi semata. Visi misi kita ini tidak terus hingga kehidupan akhirat kita kelak. Padahal sungguhnya jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang menenungan, istilahnya menenungan, kehidupan yang terus menerus, kehidupan abadi. Disitulah nanti akan ditentukan hidup kita seperti apa. Apakah nanti misalnya kita akan bahagia seterusnya, atau misalnya kita mendapatkan kecelakaan seterusnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, menghendaki pada diri kita ini sesuatu yang lain. Jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Allah membuka mata kita bahwa faktanya kemudian banyak orang di dunia ini dari dulu hingga sekarang, setelah mereka mendapatkan kebahagiaan hidup duniawi itu, fasilitas hidup duniawi banyak yang mereka rasakan, nikmati, apa yang kemudian terjadi? Farihu, mereka berbangga diri, mereka sombong, mereka jumawa, merasa hebat, angkuh, subhanallah, lupa diri. Wa farihu bil hayati dunia, mereka sombong, mereka jumawa, mereka berbangga dengan kehidupan dunia yang sudah ada dalam genggaman mereka, subhanallah. Padahal kalau kita merenungkan lebih dalam, seperti yang orang bilang, tidak ada sesungguhnya di antara kita ini yang hebat. Tidak ada. Yang ada adalah oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan jalan bagi kita, bagi sebagian kita. Sementara misalnya kita mengatakan Allah tidak membukakan jalan bagi hamba-hambanya yang lain. Di situ kemudian kita berbeda. Tidak ada di antara kita yang hebat. Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka pintu hati kita, yang telah menunjuki jalan kita, membuka pintu hati orang lain untuk menolong kita. Sementara misalnya hambanya yang lain tidak dibukakan pintu, disempitkan rezekinya. Sementara kita diluaskan, dilapangkan rezeki kita. Dalam Al-Quran itu ada tidak kurang dari 10 ayat yang menjelaskan seperti itu. Termasuk pada ayat ini, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa fariha bil hayatid dunya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tiadalah kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat. Nah, kehidupan dunia kita ini hanya berapa tahun sih kita menikmatinya? Sangat singkat. Tidak terasa kemarin kita berada di hari Jumat, hari Jumat kilat. Tidak terasa besok hari Jumat kilat. Sampai saat kita mati, meninggal dunia. Sampai saat misalnya tiba-tiba ada nama yang diumumkan di masjid, mati kita, subhanallah. Kehidupan akhirat begitu yang terus menerus, tak terbatas. Subhanallah, illa ya Allah. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita ini yang hebat. Ada dua orang misalnya, sama-sama sesungguhnya punya kemampuan, sama-sama cerdas. Kita tidak mengatakan yang satu bodoh, yang satu hebat, pintar. Lantas kemudian yang hebat ini, yang pintar ini menjadi profesor 10 kali misalnya, sementara yang kita lihat ini tidak pintar atau bodoh, tidak bisa jadi guru besar, tidak bisa jadi dokter, tidak. Ketika proses sama dilalui, sama-sama kita lalui, maka kemudian kita melihat hasilnya mungkin beda. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya yang menjadikan mereka berbeda. Dari sisi kemampuan, dari sisi kecerdasan sama, sesungguhnya negatif sama. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang satunya menjadi hebat di dunia, namun yang lainnya misalnya hambanya tersebut biasa-biasa saja mungkin di dunia ini. Jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak boleh orang sombong. Tidak boleh. Atasan misalnya tidak boleh berperilaku sombong kepada bawahannya. Justru ia harus merangkul bawahannya, lantas kemudian bersinergi, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya memang diharapkan sebelumnya kan seperti orang kaya tidak boleh sombong.
Tidak boleh melihat rendah kepada orang-orang miskin misalnya, subhanallah, jangan. Jangan mentang-mentang misalnya dia jadi majikan, dia jadi atasan, lantas kemudian seenaknya semena-mena memerintah yang menjadi bawahannya, yang ia lihat orang yang rendah darinya, subhanallah. Tidak boleh. Naik mobil dengan mobilnya yang mewah, dia makan di mobilnya, sampahnya dia buang ke jalan, subhanallah. Itu satu bentuk keangkuhan sesungguhnya kalau kita merenungkan lebih dalam. Kenapa sampahnya dibuang di jalan? Kenapa coba? Atau memang itu yang menjadi karakter sudah bagi mereka, bagi sebagian orang? Subhanallah. Itu contoh kecil jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selalu mengatakan akhirnya ketika misalnya kita mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan kebahagiaan hidup duniawi dari sisi harta, dari sisi banyaknya misalnya harta yang kita miliki di dunia ini, maka kita mengatakan bahwa tugas kita kemudian jemaah Jumat, bapak-bapak, saudaraku sekalian, adalah bagaimana caranya agar kekayaan kita itu terus berlanjut hingga ke kehidupan akhirat kita kelak. Kaya di dunia, kaya di akhirat, itu. Jangan kita kaya di dunia, bangkrut nanti di akhirat, jangan. Kalau misalnya kita mendapati bahwa kita sekarang ini hidup di dunia dengan rohani yang alhamdulillah, dengan pikiran, dengan hati yang tentram, damai, bagaimana caranya nanti setelah kita mati meninggal dunia, kita juga tetap mendapatkan kebahagiaan, kita tentram nantinya misalnya, damai di sana. Kan seperti itu. Jangan sebaliknya, kita sudah di dunia ini, kita sudah empot-empotan istilahnya, banting tulang peras keringat. Terbatas kita kemampuan kita, subhanallah. Dan kemudian nanti di hari akhirat kita tetap cilaka. Itu namanya cilaka 12, cilaka ini. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu sekali lagi bisa kita dapatkan kekayaan, ketenangan batin, kebahagiaan dan seterusnya dan sebagainya ketika sekali lagi kita mengatakan ketika kita berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Imam Ahmad rahimahullah pernah menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, yang namanya orang, yang namanya manusia, apalagi sebagai seorang muslim, etosnya seperti apa itu? La rahata illa fil jannah. Tidak ada rehat, tidak ada istirahat, tidak ada leha-leha, tidak ada tidak ada yang namanya nyantai, kecuali nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang nyata, kenyamanan yang absolut dan mutlak. Dan itulah yang menjadi puncak kesuksesan hidup seorang muslim ketika ia benar-benar berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya melihat diri kita yang sudah sukses di dunia, jangan lantas jumawa, jangan lantas kemudian merasa hebat apa semua. Kenapa? Karena belum tentu kita akan sukses di hari akhirat sana kelak kalau kita tidak nyadar dari sekarang ini. Puncak kesuksesan hidup seorang muslim ketika ia nantinya berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik kita misalnya yang sampai hari ini kita belum melihat diri kita yang sukses, kita masih punya kesempatan besar. Jangan pernah bersedih, jangan pernah merasa rendah diri misalnya. Jangan pernah bahkan membuat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa Engkau menciptakan diri saya ini miskin seperti ini, subhanallah. Jangan. Ini ujian keimanan bagi kita, jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, sebagaimana kita mengupayakan kebahagiaan hidup kita di dunia ini terus menerus, maka kita juga senantiasa sejatinya mengupayakan kebahagiaan hidup kita di hari akhirat sana kelak. Dan sekali lagi itu semua tidak didapatkan dengan nyantai-nyantai, tidak didapatkan dengan leha-leha. Sementara misalnya tadi, mohon maaf, kita ambil contoh ini, orang lain berlomba-lomba bersegera datang ke masjid ketika misalnya azan dikumandangkan, kita berleha-leha, nyantai, mantap popodera di balanta. Subhanallah. Tidak. Sejatinya seorang muslim tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum, dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian bisa mengira bisa masuk surga? Walam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Padahal Allah belum melihat, belum mengetahui, belum melihat diri kita. Siapa di antara kita ini yang bersungguh-sungguh dengan keuletan kita, dengan kegigihan, ketekunan kita. Kita paksa istilahnya diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan-ketaatan. Jangan pernah melanggar aturan-aturan yang ada. Terlebih lagi aturan-aturan syariat agama kita. Allah belum melihat kita siapa di antara kita yang bermujahadah, bersungguh-sungguh penuh dengan ketekunan dan sebagainya. Dan Allah misalnya belum melihat kita siapa di antara kita ini yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menghindari setiap yang namanya kemaksiatan, kedurhakaan,
kelalaian dan seterusnya dan sebagainya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah jangan pernah kita lalai. Jangan pernah kita sengaja misalnya melalaikan, ya, menyepelekan mengabaikan, menyepelekan kewajiban agama kita. Jangan pernah kita kemudian juga mencari-cari jalan untuk kemudian berbuat yang tidak-tidak atau berbuat maksiat. Oleh karena kenapa? Visi misi kita sebagai seorang muslim tidak berhenti misalnya pada kehidupan dunia ini, ya, saat misalnya hayat masih di kandung badan, akan tetapi berlanjut terus hingga ke kehidupan akhirat kita kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pertolongan petunjuknya, kekuatan fisik, jasmani, rohani, kekuatan iman dan takwa, sehingga apa yang kita cita-citakan berupa kebahagiaan hidup kita di dunia itu, lebih lagi nantinya setelah kita mati meninggal dunia itu, akan kita dapatkan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu wal ghafurut tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalawatu rabbina wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qad baza min taqwa wa khaba man tagha wa alamu anna Allah amarakum amran 'amima fa qala jalla jalaluhu 'alayhi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما سلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سووا صفوفكم وأن تسويد الصفوف من قائمة الصلاة سبسدي ربك الرزق. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله